أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kesyirikan-kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan kecil yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui. Kami berlindung kepadamu dari rasa hati senang mendapat pujian, mendapatkan penghargaan manusia. Kami berlindung kepadamu dari rasa ria. Kami berlindung kepadamu dari segenap kotoran-kotoran yang mengotori hati kami hari ini, Allah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ilmu yang sampai kepada hati kami, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari perbuatan, dari jiwa-jiwa yang tidak pernah puas. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masya Allah, ibu-ibu, meskipun nuansanya sudah liburan ya Bu ya, sudah liburan, meskipun katanya nggak ada PPKM, tetap aja yang mudik mau mudik ya Bu. Apalagi nggak ada. Tapi alhamdulillah di tengah nuansa liburan ini Allah masih tetapkan hidayah taufik kita semuanya, sehingga kita masih dimampukan berkumpul di masjid yang mulia ini, masjid kita tercinta, Masjid Imaduddin. Semoga Allah berikan kita istiqomah ya ibu-ibu, hadir di sini. Nanti kalau udah sehat bukan berarti lupa nggak datang lagi ke kajian. Biasanya halaman terapi Quran itu nanti saya cari, saya lihat mana ibu, oh ternyata udah sehat. Udah sehat jalannya bukan ke majelis lagi, ke Tamrin City jalannya. Semoga kita minta kepada Allah Bu, kita diberikan istiqomah hati kita, baik sehat maupun sakit tetap datang ke kajian, apalagi sehat. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga saya menyapa jamaah yang hadir di Zoom hari ini. Ada berapa orang? Maaf saya tidak terlihat ya. Yang dari jauh, yang tidak bisa hadir, semoga Allah berikan juga istiqomah untuk kita semua yang hadir. Meskipun sedikit ilmu yang kita dapat mungkin, tapi semoga ilmu itu sampai kepada hati kita, yang dengannya menjadi iman dan dengannya menjadi petunjuk untuk kita. Man izdada ilman wa lam yazid hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah takwa kepada Allah, tapi enggak bertambah dekat, enggak bertambah tunduk, enggak bertambah dia takut kepada Allah, maka sesungguhnya kata Rasulullah tidak akan bertambah apapun dalam hatinya, dalam dirinya, kecuali akan semakin jauh-jauh kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita mohon ilmu yang bermanfaat hari ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan, kita curahkan kepada kekasih kita, orang yang selalu kita rindu dalam hidup kita. Kita tidak pernah bertemu, tapi ribuan kali kita sebut namanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada
kepada semua pengurus DKM Masjid Imanuddin yang hari ini diwakilkan oleh Majelis Taklim Imanuddin, ya, ada Ibu Hani, Ibu siapa, mohon maaf kalau belum terlihat yang lainnya. Semoga Allah mampukan juga kita beristiqomah berdakwah bersama-sama kepada segenap tim TNPI yang Masya Allah, juga ibu-ibu jamaah luar biasa. Karena kalau nggak ada jamaahnya, nggak ada di dakwah kita, ya Bu ya. Alhamdulillah. Maka jadikanlah saat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih badan sehat, syukurnya adalah menyemarakan, memakmurkan masjid, menyemarakan dakwah, mendakwahkan Al-Quran. Dikasih ilmu sedikit, syukurnya apa Bu? Diajak yang lainnya, bercerita bagaimana nikmatnya kita sudah mendapatkan sedikit saja nikmat dari Al-Quran yang kita rasakan. Maka dakwah kita ini seperti MLM, multiply. Artinya satu merasakan kesembuhan, besok ngajak lagi. Satu ketemu, besok ajak lagi. Dari kelompok bahasa Arab ada lagi yang ngajak, ada lagi yang ngajak. Itulah yang kita jadikan. Kita katakan, posisikan diri kita menjadi salesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Al-Quran itu mulia, tapi kita terus berusaha menjadi orang yang mulia karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia di antara 12 Al-Quran karena apa, Bu? Menjadi sayyidus syuhur. Kenapa? Karena di dalamnya di bulan itu turun Al-Quran. Nah, malaikat Jibril alaihi salam menjadi sayyidul mursalin, malaikat yang mulia. Kenapa? Kenapa Jibril menjadi malaikat yang mulia? Karena menjadi perantara turunnya Al-Quran. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara nabi-nabi yang lain menjadi nabi yang paling mulia. Kenapa? Ibu, sudah ngopi belum? Kok diam-diam aja? Kenapa Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia? Karena beliau menerima Al-Quran. Tanah haram Mekah, Madinah menjadi tanah yang mulia. Kenapa? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Malam di antara 625 hari ada satu malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa, Bu? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi semua yang berinteraksi terkait dengan Al-Quran Allah muliakan. Kira-kira Ibu mau nggak menjadi orang yang mulia? Masya Allah, jawabannya perfect begitu. Coba saya mau dengar jawabannya. Ibu mau nggak jadi orang yang mulia karena Al-Quran? Takbir. Maka hari ini kita dakwahkan Al-Quran. Kita kembalikan hidup kita kepada Al-Quran. Kalau sakit berobat sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan penjelasan Al-Quran, yaitu ada di hadis, ada menurut para ulama. Ini yang akan diangkat menjadi manusia yang mulia. Dan kita berdoa, kita yang hadir hari ini, panitia yang berjibaku, Allah muliakan insya Allah. Belumlah sampai ke akhirat, di dunia sudah Allah berikan kemuliaan-kemuliaan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Maka semoga semua peluh kita hari ini, waktu yang dikorbankan, ada rezeki, ada tenaga, ada anak yang ditinggalkan, suami yang dari malam mungkin Ibu sudah berbagi tugas. Insya Allah semua lelah kita, letih kita, semoga Allah jadikan sebagai penghibur dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Biasanya kalau kajian terapi Quran itu banyak yang datang itu yang sakit. Ibu-ibu sehat tuh? Masya Allah. Benar sehat tuh? Kantongnya sehat gak? Ditanya kantongnya sehat, memblek. Sehat badan, alhamdulillah. Kantong sehat, alhamdulillah. Bisa duduk di sini, bisa beli bensin, alhamdulillah. Yang ikutan Zoom, alhamdulillah sehat, masih bisa beli kuota juga. Sekarang
untuk apa Bu ujian itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Sudah tahu tuh, udah berapa kali tiap halaman saya baca. Pasti akan kami uji kalian dengan sedikit aja. Bisyai'in itu sedikit. Apa itu minal khawf? Apa Bu khawf? Takut. Wal ju', apa itu ju'? Dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, apa itu? Harta yang berkurang. Wal anfusi was samarat, jiwa-jiwa yang melemah, dan buah-buahan. Apa itu artinya buah-buahan? Bu, ini kemarin nggak paham, sekarang lupa ini. Apa maksudnya buah-buahan? Tidak sesuai dengan yang kita upayakan. Hasil kita yang kita tanam, upaya kita nggak sesuai hasilnya. Kita pengennya A, keluarnya D. Nah ini dia. Banyak orang yang invest, dagang sembako, hitung-hitungannya setiap hari dapat untung 50.000. Ternyata tiap bulan nggak dapat, harusnya 1,5 juta, dia dapat nggak dapat segitu. Wassamallah. Artinya upaya kita, hasil kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan, dengan yang kita cita-citakan. Dan itu semua Allah katakan bisyai'in, sedikit aja. Kenapa cuma sedikit Bu? Yang sedikit aja kita nggak bisa ya Bu ya? Berapa berat Ibu kalau lagi diuji? Kuat Bu? Insya Allah. Karena Allah katakan sedikit. Kenapa? Karena hakikat ujian itu hanya untuk menilai, dilihat. Siapa yang dilihat? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cuma ingin menilai amal siapa yang lebih baik, siapa yang pandai menjawab ujian itu dengan nilai yang baik. Itu dia Allah akan lihat. Nanti ada yang jawabannya A, ada yang jawabannya B, ada yang jawabannya C, dan itu akan berbeda-beda. Tapi paling gampang kita kalau diuji, semuanya kan ujian Bu. Ada yang senang, ujian bukan? Dikasih suami ganteng, kaya, soleh. Apa jawabnya Bu? Alhamdulillah. Ujian bukan? Wah, kalau begitu suami ngantor, Ibu tenang gak tuh? Yakin tenang Bu? Punya suami kaya, ganteng, soleh, tenang gak? Punya anak cakep, pintar, hafid Quran, ujian bukan? Ujian. Jadi ujian itu ada yang enak, ada yang enak. Ya Bu ya? Ada yang enak, ada yang enak. Ada yang senang, ada yang senang. Ya Bu? Mau senang, mau senang, mau enak, mau enak. Itu semua ujian. Tapi kadang kita sering bilang, kalau kita lagi enak, kita bilang alhamdulillah, ini emang takdir saya jadi orang kaya. Ada gitu Bu? Alhamdulillah saya ditakdirkan punya rumah tingkat. Kalau bagian yang senang, bagian yang enak bilangnya alhamdulillah ini takdir saya. Tapi bagian diuji berat, dapat penyakit bertahun-tahun belum sembuh-sembuh. Suami bertahun-tahun udah 2 kali lebaran kagak pulang-pulang. Kok kenal Bu Bang Toy Bu? Dicari-cari belum pulang ya Bu? Punya anak jauh dari harapan kita. Kita sudah berikhtiar kemanapun ikhtiar kita lakukan, apapun kita kerjakan. Sakit kita berobat kemana-mana. Bisa nggak kita bilang alhamdulillah ini takdir saya? Bisa nggak? Insya Allahnya romannya berat banget ini Bu. Insya Allah. Bagian saya tanya Ibu tadi, kalau punya suami ganteng, kaya, soleh, ini takdir saya, bisa bilang gitu? Insya Allah Ustazah. Bagian saya tanya lagi, Ibu sakit berat, diuji sama Allah, bisa nggak kita bilang alhamdulillah ini takdir yang terbaik buat saya? Insya Allah.
seringkali bilang, ya Allah, kenapa berat banget sih ujian saya ya Allah? Ya Bu, ya Allah, saya udah coba ini, saya udah coba itu, berobat udah kemana-mana ya Allah. Saya bahkan sudah ikut terapi Quran, baca read COVID tiap hari saya baca, RPK saya baca, Al-Baqarah tiap hari bolak-balik saya hatam saya baca. Ustazah, kenapa saya belum sembuh-sembuh Ustazah? Kemarin ada yang nanya kayak gitu saya. Jawabannya apa Bu? Jawabannya apa? Sabar. Enak kita bilang gitu, sabar. Tapi untuk orang yang merasakan, bisa nggak? Disinilah Allah ingin menguji keimanan kita, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Bahkan iman, yakin kita terhadap qada dan qadarnya Allah sudah Allah berikan, dituliskan sebagai rukun iman yang keberapa Bu? Rukun iman yang keberapa? Ada yang ke-6, di urutan ke-6. Itu kenapa ditaruh di urutan ke-6? Kenapa bukan pertama aja itu? Yang pertama apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan lain sebagainya, sampai nanti iman kepada qada dan qadarnya Allah. Kenapa ini ditaruh di akhir? Karena yang akhir ini ternyata akan mengunci keimanan kita semuanya. Kalau ibu yakin apapun yang terjadi hari ini sebagai ketetapan dari Allah, sempurnalah iman kita. Bisa menyikapinya dengan sabar, bisa menyikapinya dengan cara-cara yang Allah ikhlas, Allah ridho, Allah cinta, itu sempurnalah iman seseorang. Tapi kenyataannya susah apa susah? Pakai sin apa pakai syin? Sini baik berutak sin ini. Susah banget gitu ya Bu ya. Susah banget. Kita mau bilang, padahal saya tahu ini yang terbaik, saya tahu ini takdir saya ya Allah, kenapa berat banget ya Allah. Ingat kalau lagi gitu, Allah sedang berkata kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Bu, Allah tidak akan memberatkan, tidak akan menguji seseorang kecuali Allah tahu dia pantas, dia mampu, bahunya kuat menempa ujian itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau dia bisa menjawab ujian itu dengan baik, laha ma kasabat, Allah berikan pahala surga untuknya. Wa 'alaiha ma kasabat. Tapi hati-hati kalau dikasih ujian jawabannya salah, keluar dari siratal mustaqim, wa 'alaiha ma kasabat, ada azab Allah nanti. Ini dia yang kita nggak pengen. Kita jawab ujian tapi caranya salah, sehingga kita nggak bisa berkata, ya Allah ini yang terbaik untukku ya Allah. Gimana bisa yang terbaik? Saya berat tiap hari ngerasain kayak begini Ustazah. Saya capek Ustazah. Saya kadang-kadang teriak Ustazah. Kepala saya pusing lihat anak-anak saya banyak belum makan, suami nggak kerja, badan saya sakit. Ya Allah, apakah ini yang terbaik buat saya? Yang terbaik bukan Bu. Asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Biasa jadi kata Allah, kalian mencintai sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Dan bisa jadi saat ini kalian membenci sesuatu, berat buat kita tapi itu baik buat kita. Kenapa? Karena Allah tidak pernah zalim terhadap hamba. Allah nggak pernah berbuat buruk buat hamba. Maka saat ini gimana caranya kita meyakini diri kita, ini yang terbaik buat aku ya Allah, ini yang terbaik buatku ya Allah, bantu aku ya Allah menguatkannya. Ibu, kita nggak bisa kuat tanpa bermajelis ilmu. Sebaik apapun ibu bisa memotivasi diri, tanpa ilmu kita nggak bisa. Maka disitulah butuh kajian-kajian ilmu seperti ini. Kadang kita tahu ilmunya, tapi begitu kita bergoncang, kita nggak bisa. Kenapa? Kita butuh orang yang menguatkan. Kita butuh jamaah, kita butuh komunitas yang menguatkan kita ketika kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah iman seseorang terhadap takdirnya. Gimana caranya supaya kita bisa semakin kuat iman kita, Bu?
Yang pertama, Bu, yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini itu gak pernah lepas dari ilmunya Allah. Apa itu ilmu, Bu? Alima ya'lamu, pengetahuannya Allah. Gak mungkin Allah gak tahu kalau ibu sedang tersiksa. Gak mungkin Allah gak tahu kalau kita sedang berat hidup kita. Kalau ke orang mungkin kita pengen orang lain tahu, kita tulis status, ya Allah capek. Allah tahu gak? Dalam setiap perintihan hati kita, Allah tahu gak? Maka Allah sumber ilmu, Allah yang mengetahui. Seperti halnya seorang yang menciptakan mobil yang diciptakan buat jalanan off-road itu. Masuk ke lereng-lereng gunung, batu-batuan, becek. Tentunya mobil itu sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang kuat. Rodanya sama nggak sama mobil sedan yang kayak gitu? Beda. Dan Allah sudah menyiapkan kita untuk menghadapi itu semuanya. Jadi tidak ada satupun yang terjadi saat ini di luar ilmunya Allah. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma. Semua sesuatu di muka bumi ini, di langit, di bumi, dipenuhi dengan ilmunya Allah. Kalau udah kayak gitu, mau lari kemana kita? Ada yang Allah nggak tahu? Kadang kita merasa menderita sendiri, ya Bu ya, sedih sendirian, nangis sendirian, nggak punya duit, kesian amat Bu. Jadi sesungguhnya bukan kita sedang sendiri, tapi Allah sedang membersamai kita. Maka setiap perintihan itu jadikan sebagai penggugur dosa-dosa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang pertama Bu tadi? Yakin dulu semua itu adalah di bawah ilmunya Allah, di bawah pengetahuannya Allah. Gak ada satupun yang terjadi kecuali Allah sudah tetapkan, sudah melengkapi dengan kekuatan-kekuatan itu. Yang kedua Bu, apa? Yakin semua yang terjadi ini kita sudah tahu, tertulis di Lauhil Mahfuz. Sampai hari kiamat nanti semua suratan perjalanan kita sudah Allah tuliskan. Gak ada satupun yang lewat dari catatan Allah. Emangnya kita rapat notulen, ada yang kelewat poin apa tadi yang belum? Ibu mau belanja, masak, ada yang kelewat bawang putih lupa. Allah gak pernah lupa menuliskan itu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wa fil bahri wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Jadi enggak ada, semuanya di sisi Allah. Kunci-kunci yang gaib, apa yang gaib yang kita belum tahu. Hari ini lagi diuji berat, kita nggak tahu nanti akan ada peristiwa apa. Ya Allah, hari ini saya lagi berat, hati saya lagi sesak ya Allah. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi ingat, ada janji Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka nanti yang sabar, mereka nanti yang ridho menerima takdirnya. Allah tetapkan salawat, penghargaan. Allah berikan rahmat, surga untuk mereka. Jadi Bu, belum lagi kita meninggal. Kalau kita sabar, kita ridho dengan takdir Allah, yakin sudah ada hadiah di depan kita. Ya Allah, karena saya suka menguatkan diri sendiri ya Allah. Saya tahu ya Allah, saya sering kali menyampaikan kepada jamaah, ada berat kejadian hari ini. Aku tahu ya Allah akan ada hadiah besar untuk nanti. Saya mau ya Allah hadiah itu. Tolong kau berikan hadiah itu kepadaku ya Allah, jangan kau batalkan hadiah itu. Caranya apa? Jawabnya yang benar kata Allah. Kalau kita udah capek, udah berat, udah sedih, di depan mata kita sudah ada hadiah, tapi nggak jadi hadiahnya. Sakitnya di mana Bu? Di situ. Maka supaya hadiah itu nggak hilang, terus berupaya menjawab dengan cara yang tepat, cara yang benar. Jadi semua sudah Allah tetapkan, bahkan daun jatuh pun sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Pertemuan kita hari ini, nama-namanya
di Lauhil Mahfuz. Apalagi? Yang ketiga, semua yang terjadi hari ini, senang, senep, enak, enak, kita suka, nggak suka, itu nggak pernah lepas dari yang namanya kehendak Allah. Ustazah, kalau begitu saya nggak boleh berkehendak dong. Semua urusan kita yang besar, yang kecil, itu semua sudah masuk ke dalam kehendaknya Allah. Ini yang harus kita yakini. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bergerak, kita tidak boleh berupaya. Ibu sakit bertahun-tahun hari ini. Ada yang anaknya sakit, suaminya, keluarganya, rumah tangganya morat-marit hari ini. Itu terjadi karena kehendak Allah. Tapi upaya ibu hari ini melakukan terapi Quran, mentazkiyah diri, yang kita lakukan, terlihat kita yang menggerakkan, itu pun kehendak Allah. Masya Allah. Jangan kita mikir kalau saya nggak datang, nggak berangkat, saya nggak bakalan ya duduk di masjid Imanuddin. Kalau saya nggak berangkat, nggak mungkin pengajian ini selesai. Kalau saya nggak ada, nggak bisa ini berjalan. Oh no, bukan. Bahkan saya duduk hari ini, saya berdiri, saya berkehendak berdiri. Bukan saya, tapi Allah berkehendak saya untuk berdiri. Bisa nggak kadang kita mikir kayak gitu? Ya Allah, saya duduk hari ini, saya pengen duduk. Bukan saya yang duduk, tapi Allah berkehendak saya untuk duduk. Ini yang hati-hati sekali kalimat-kalimat ini yang kadang sekarang dipelintir-pelintirin. Ya Allah, aku berhembus napasku dengan tenang, aku menjalani hari-hariku dengan bahagia, aku bisa menikmati kehidupanku, aku kaya berlimpah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Siapa yang bikin kayak gitu? Siapa Bu? Allah. Meskipun maksud kita baik memotivasi diri, tapi jangan hilangkan Allah. Segala sesuatu ada melalui kehendak Allah. Kemudian selanjutnya, yakin semua yang terjadi ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita lihat Daud makhluk bukan Bu? Makhluk. Kita lihat batu makhluk. Kita mendengar omongan orang yang menyakitkan, omongan itu makhluk bukan? Makhluk Allah bukan? Siapa yang menciptakan? Allah. Bahkan ada kejadian yang begitu menyakitkan, kita nggak bisa maafkan, berat rasanya. Saya dizolimi, disakiti. Kejadian itu pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau udah kayak begitu, siapa kita Bu? Kita hanya bisa bilang kepada Allah, Ilahi, ana abdukal faqir, saya hambamu yang lemah ya Allah. Yakin itu dalam hati kita, bahwa kita ini lemah. Kita nggak bisa bergerak apapun tanpa bantuan Allah. Kita nggak bisa berkehendak, kita nggak bisa melakukan terapi Quran hari ini tanpa Allah yang berkehendak untuk diri kita. Semua yang terjadi tidak pernah luput dari ilmunya Allah. Ini doa yang dibawa seorang hamba yang lemah. Ketika dia minta kepada Allah, terbuka semua pintu langit dan bumi. Tapi kalau kita belum mengimani ini, bagaimana doa-doa kita bisa menembus ke langit? Maka wajar Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah. Ya Allah, aku bersaksi ya Allah, bahwa aku meminta kepadamu, aku menyaksikan Engkaulah Allah ya Allah. Engkaulah ilah, bi annaka Allah. La ilaha illa anta al-ahadus samad. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Satu-satunya zat yang aku sembah. Engkau satu-satunya zat aku bergantung ya Allah. Alladzi lam yalid wa lam yulad
Ayo ikuti saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dia. Insya Allah nanti di grup TNPI kita akan ulang lagi doa ini ya. Ini dia ketika kita dengan segenap keyakinan tadi terhadap takdir Allah, semuanya di bawah ilmu Allah, semua di bawah kehendaknya Allah, semua di bawah penciptaannya Allah, datang dengan hati yang lemah kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Berdoalah dengan segenap kelemahan, ketundukan hati kita. Masya Allah. Maka tidak ada kejadian-kejadian ini yang enggak baik buat kita ya ibu ya. Semuanya adalah baik insya Allah. Tapi kadang kita berkehendak, Ustazah, kalau saya udah ditakdirkan sakit, saya tetap sakit dong. Kalau hari ini ada kejadian pandemi, saya ditakdirkan kena, ya pasti saya kena dong. Apakah seperti itu, Bu? Iya Pak ya? Nah, kadang kita masih bingung menyikapi takdir Allah. Ingat Bu, ada 3 golongan manusia yang menyikapi takdir Allah. Kita ada di mana? Yang pertama, orang-orang Qadariyah. Mereka nggak yakin dengan takdir Allah. Mereka nggak percaya Allah mentakdirkan, Allah berkehendak saya bisa begini karena diri saya sendiri. Sering nggak kita dengar kayak gitu? Katanya kalau kamu bilang saya sehat, pasti sehat. Ayo, hati-hati yang begitu. Saya kaya, rezeki berlimpah, pasti berlimpah. Jangan-jangan kita masuk ke dalam aliran Qadariyah. Mereka nggak percaya dengan takdir Allah. Ada lagi yang kedua, mereka orang-orang Jabariyah. Mereka yang begitu bergantung dengan takdirnya Allah sampai lupa bahwa kita diberikan kesempatan untuk berkehendak. Ya, saya nggak usah lah cari duit karena udah ditakdirkan kaya. Saya nggak usah lah olahraga, udah ditakdirkan sehat. Jadi semuanya dengan takdir Allah, tidak ada kehendaknya. Ada yang begitu? Kita di mana? Kita ahlus sunnah, Bu. Kita ini ada di pertengahan. Kita beriman, tetap ada takdir Allah, tapi Allah juga memberikan kemampuan, memberikan kesempatan kita untuk berkehendak. Dan apa-apa yang kita lakukan itu pun tidak pernah lepas dari kehendaknya Allah. Bisa dipahami, Bu? Jadi seandainya ada gerak jaring-jaring, saya selalu menggambarkan seperti itu. Ibu mau lari dari titik A ke B, titik B ke C, tapi itu tetap berada dalam lingkaran takdirnya Allah. Hanya kita diberi kekuasaan untuk memilih mana yang terbaik dalam hidup kita. Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih. Apa, Bu? Surat An-Naba? Lupa. Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Nanti hari itu pasti akan terjadi, hari kebangkitan, hari kiamat. Barang siapa yang menghendaki, dia akan menempuh jalan menuju Tuhannya. Siapa yang berkehendak menuju Allah? Kita yang memilih jalan ini. Shiratal mustaqim. Ada orang sakit, dia berkehendak untuk pergi ke dukun. Dia yang sudah menentukan seperti itu. Padahal dia pun berada di bawah garis takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi ada kesempatan di hadapan kita, ada waktu yang Allah berikan, ada ilmu, pilih jalan yang terbaik. Maka kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita nggak minta surga. Kenapa? Karena jalan lurus itu pasti ada ujungnya. Ujungnya itu apa, Bu? Surga. Belum bisa nyampe ke surga, ikutin aja jalannya, ikutin teman-temannya, nanti juga bakalan nyampe. Itu dia siratal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita minta ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kita semuanya, dan berikan kami rahmat-Mu ya Allah, berikan petunjuk di sisi-Mu. Ini yang selalu kita minta. Maka ketika ada kejadian apapun, hati sudah yakin, hati beriman dengan semua ketetapan Allah. Ada yang buruk nggak dalam hidup kita? Ada yang buruk nggak ketetapan Allah buat kita? Tidak ada. Kalau ada yang buruk, itu bukannya dari Allah, tapi efek dari perbuatan kitanya sendiri, bukan Allah. Maka selalu Allah firmankan, Allah minta qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita diminta berlindung dari keburukan ciptaannya, keburukan yang terjadi dari makhluknya, bukan keburukan dari Allah. Karena apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan, itu gak pernah buruk buat kita, Bu. Nah, tapi kadang kita suka kepikiran kayak gitu ya, Bu ya. Suka kepikiran gak? Ya Allah, ini kenapa kayak begini ya Allah. Meskipun gak ngomong, hanya terlintas di pikiran. Ayo, sering gak muncul kayak gitu? Ya Allah, mana perut lapar, nggak punya duit, ya Allah begini banget sih hidup gue. Ya Bu ya, ya Allah susah banget sih ini, ya Allah. Kita coba bilang ya Allah susah amat. Maka untuk itu Bu, tasbih, fasabbih. Walaqad ya'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, aku tahu kalian sempit dada kalian, sesak dada kalian dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Yang aku tetapkan buat kamu, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, kata Allah. Subhanallah, subhanallah ya Allah, Engkau zat yang maha suci ya Allah. Sungguh tidak boleh aku mengotori kesucian-Mu ya Allah dengan pikiran-pikiran yang terlintas dalam benakku ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku sering berpikir, seandainya aku gak punya suami kayak begini, aku udah kaya ya Allah. Subhanallah, Engkau zat yang maha adil, yang menentukan semua ketetapan untuk hidupku. Ya Allah, aku sering berpikir ya Allah, aku punya anak kayak begini ya Allah, kenapa Engkau berikan berat kayak begini ya Allah, berat. Maka subhanallah, subhanallah, sucikan Allah. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Maka ketika ada pikiran, ada maksiat, ada masalah yang menempa hidup kita, yakin Bu, itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya perbuatan-perbuatan kita, kezaliman-kezaliman kita yang menjadi sebab datangnya musibah itu. Lagi-lagi musibah itu bukan untuk Allah karena marah, bukan Allah ingin mengazab kita, tapi karena apa Bu? Karena Allah sayang kepada kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi semuanya tampak karena apa? Perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah kasih kerusakan itu, Allah kasih teguran itu, Allah kasih kita penyakit hari ini, Allah kasih kita keluarga yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita, Allah kasih suami yang belum juga seiman, belum sejalan dengan dakwah kita. Liyudhiqahum
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari ingat-ingat, ada masalah apa hari ini? Ada penyakit apa yang kita rasakan? Orang tua, suami, anak kita hari ini, bahwa semua masalah itu kepada Allah, bahwa Allah zat yang maha bersih, zat yang maha suci. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, tapi kita, diri kita yang penuh dosa, diri kita yang penuh dengan kezaliman-kezaliman. Seperti halnya Nabi Allah Yunus alaihi salam, Allah mampukan, Allah kuatkan menembus kegelapan ikan paus yang begitu gelap, kegelapan perut ikan paus yang gelap, ditambah lagi dengan kegelapan samudra lautan di tengah-tengah. Tapi Allah angkat, Allah selamatkan dengan pengakuan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pengakuan dan tasbih yang luar biasa kepada Allah. Allah selamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Mungkin nggak kita diangkat oleh Allah, Bu? Mungkin nggak, Bu? Pasti Allah angkat, karena Allah cinta membangun kembali semuanya. Maka hari ini ayo kita ingat-ingat, ya Allah, ini adalah yang terbaik untukku ya Allah. Terkadang saya merasa sedih, ya Allah, jadikan kesedihan ini sebagai penggugur dosa-dosa saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau titipkan aku tubuh saat ini. Tubuh ini milikmu ya Allah. Engkau berikan aku kaki hari ini. Kaki ini milikmu ya Allah. Engkau berikan aku keluarga hari ini. Keluarga itu milikmu ya Allah. Engkau berikan aku kehidupan hari ini. Saat ini sedang terasa sempit kehidupanku ya Allah. Engkau berikan aku waktu 1x24 jam sama dengan yang lain. Kalau waktu hari ini aku tidak bisa berbuat apapun ya Allah, karena kesibukanku mengurus keluarga, karena aku harus mencari nafkah membantu suamiku ya Allah. Waktu ini milikmu ya Allah. Inna lillahi. Aku berserah kepadamu ya Allah. Aku berpasrah, aku serahkan semua hidupku untukmu ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Tapi aku pun yakin ya Allah, suatu saat pasti aku akan kembali. Aku akan balik pangkuanmu. Maka izinkan aku ya Allah, izinkan aku untuk berusaha, berupaya dengan apapun yang aku mampu hari ini Allah, untuk mencapai ridho-Mu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tidak mengapa sakit hari ini ya Allah, tidak mengapa lelah hari ini ya Allah, tidak mengapa capek hari ini, tidak mengapa sedih rasanya hati ini ya Allah. Yang penting Kau ridho ya Allah, yang penting Kau gak marah kepadaku ya Allah. Aku hanya bermohon ridho-Mu ya Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapat cemoohan, cacian di Taif, dilempar dengan kotoran-kotoran unta, disambut orang-orang gila, anak-anak kecil yang mencacinya. Apa yang beliau katakan? Ilahi, ilaman takiluni. Ya Allah, Kau bawa aku kemana lagi ya Allah? Ila ba'idin malaktahu amri. Engkau serahkan urusanku kepada orang jauh penduduk Madinah hari ini. Am ila qaribin yatajahamuni. Apa orang dekat penduduk Mekah lagi aku kembali ke Mekah dari mereka menyerang aku ya Allah? Kuserahkan semua kekuatanku ya Allah. Aku lemah ya Allah. Kuadukan semua kelemahanku kepadamu. Apapun yang mereka lakukan ya Allah, apapun yang aku rasakan, fala ubali, saya nggak akan peduli. Malam taghdab alayya, selama Engkau tidak marah kepadaku. Bisa nggak kita bicara kayak gitu? Ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku ya Allah, biar sakit hari ini ada surga. Ya Allah, aku mau surga-Mu ya Allah. Afahasibtum an
Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum dapat ujian-ujian kalian dah rasakan sebagaimana orang-orang sebelum kalian datang. Siapa itu? Para nabi, para syuhada, para sahabat, salafus salih dan lain sebagainya. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula alladziina amanu mata nasrullah. Bahkan berguncang hati mereka sampai Rasulullah, orang-orang beriman mengatakan, kapan ya Allah pertolonganmu datang? Kapan pertolonganmu datang ya Allah? Kapan datangnya Bu? Ala inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Maka kita diminta fasabbih, bertasbih kepada Allah. Maka sering saya anjurkan ibu-ibu yang mengalami gangguan panjang bertahun-tahun, masalah berat, ayo selingi ikhtiar terapi Qur'annya dengan melakukan sholat sunat tasbih. Karena inilah tasbih yang akan mengeluarkan kita dari apa Bu? Dari kesulitan. Ibu yang kesini bilang panjang banget sholat tasbih. Iya emang, ya Bu ya. Rasulullah mengajarkan kalau nggak bisa setiap hari kerjakan seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali kerjakan sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali setahun sekali. Kagak bisa setahun sekali, tahu aja. Seumur hidup sekali. Subhanallah, itu pelit banget, seumur hidup sekali. Maka ayo tasbih. Insya Allah semoga kita dimampukan melakukan sholat tasbih bersama di masjid ini. Maka ayo hari ini kita tasbih kepada Allah. Kita mohon Allah buka semua masalah-masalah kita, gangguan-gangguan berat dalam hidup kita. Mereka-mereka yang hadir karena kebatilan-kebatilan yang dilakukan orang tua kita, kakek nenek kita yang terus mengikuti keburukan itu sampai kepada keturunan-keturunan di bawahnya. Semua yang hadir, apalagi karena perbuatan kita, maka ucapkan hari ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, hanya Engkau satu-satunya ilah yang patut kami sembah. Ampuni kami ya Allah atas semua pikiran-pikiran bersintan dalam hati kami ya Allah yang mengotori keesaan-Mu, yang mengotori kesucian-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami faham ya Allah, kami mengaku di hadapan-Mu semua musibah, keburukan, penyakit, masalah yang kami alami hari ini karena buah dari kezaliman kami. Ampuni kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La bawa semua maksiat kita, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sampai detik ini kita belum juga ingat dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan, maka menangislah. Menangis karena kita lupa dengan dosa-dosa kita, padahal begitu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la Astaghfirullahaladzim
menambah banyak rakaat sholat, menambah banyak puasa, menambah banyak sedekah kita. Tapi kita lupa bercermin pada hati kita. Kita lupa memperhatikan bagaimana hati kita hari ini. Ya Allah, begitu banyaknya prasangka yang sering kita rasakan. Begitu banyak prasangka kita terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap suami, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman seperjuangan kita. Sering kita bilang uhibbuki fillah, tapi hati kita masih mendendam kepada mereka. Maka bermohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani fa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli ya Allah, ampuni kami ya Allah, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani fa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk makhluk-makhluk Allah yang menyertai hari ini. Semoga Allah berikan kelembutan, kekuatan hati kita. Allah berikan hidayah untuk siapa yang mendengar ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Mari kita rendahkan hati kita, lepaskan semua kemampuan kita hari ini, bahwa apapun yang kita kehendaki semua ada di bawah kehendaknya Allah. Bahwa semua yang kita lakukan hari ini bukan semata-mata diri kita yang mampu, tapi Allah yang melakukan. Bahwa kita fakir di hadapan Allah, kita lemah di hadapan Allah, kita hina di hadapan Allah. Tidak mengapa menghinakan diri di hadapan Allah, tapi Allah angkat derajat kita di hadapan makhluk. Tidak mengapa kita merendahkan diri kita. Kita tidak memiliki upaya kekuatan apapun di hadapan Allah, karena Allah Al-Mutakabbir. Hanya Allah yang boleh mengatakan kekuatannya, kesombongannya hanya Allah. Maka lepaskan semua pakaian kesombongan kita hari ini. Lepaskan semua amal-amal yang sudah kita lakukan hari ini, karena belum tentu amal yang kita lakukan pun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi melalui ujian kita hari ini, Allah gugurkan setiap dosa-dosa kita. Melalui ujian yang kita kerjakan, yang kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, menjadi penggugur dosa-dosa kita yang kita belum tahu dosa kita yang begitu banyak. Maka ayo rendahkan hati kita, beristighfar di hadapan Allah, bahwa semua keluh kesah ibu-ibu hari ini hanya Allah, Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, Allah As-Sami. Tak perlu berteriak-teriak, Allah mendengar. Katakan ya Allah, ya Allah. Maka Allah menjawab semua keluh kesah kita. Katakan ya Allah, hamba bermohon surgamu ya Allah. Mohon ya Allah gantikan setiap lelah ini menjadi surgamu. Allah As-Sami, Allah maha mendengar, Allah Al-Alim, Allah maha mengetahui. Dan ingat Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Allah akan memberikan balasan yang terbaik dalam hidup kita. Allah akan memberikan balasan yang paling indah berupa surga nanti, jika kita menjawab semua, meniti jalan hidup hari ini sesuai dengan yang Allah ridho. Allah Al-Alim, Allah As-Sami, sampaikan itu kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang menghidupkan, Zat yang maha mendirikan segala sesuatu di jagat raya ini, Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim an ashabi Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, fanahnu ibaduk, wa nahnu ala wa'dika wa ahdika mastata'na, na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina, wa nabu'u laka bi dhunubina, faghfir lana ya Allah, faghfir lana, faghfir lana, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, wa aslih lana sya'nana kullah, wa aslih lana sya'nana kullah ya Allah. Engkau
berzikir, mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi, ishfi mardana wa anta syafi, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Ya Allah, mampukan kami ya Allah kembali kepadamu, menggapai fitrah kami ya Allah. Mampukan kami berikhtiar, berusaha melalui jalan yang Kau ridha ya Allah, melalui ayat-ayat Al-Quran yang kami baca. Jadikan ayat Al-Quran sebagai kesembuhan untuk kami yang sedang sakit. Jadikan ayat Al-Quran sebagai pelipur lara kami, pelepas segala gundah gulana hati kami hari ini. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhihaba ahzanina birahmatika ya arhamar rahimin. Mari ibu-ibu kita dengarkan, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan hidayah buat semua makhluk Allah yang ikut mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, ya'ti bikumullahu jami'a, ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua makhluk Allah yang ditakdirkan hadir dalam hidup kami hari ini, makhluk-makhluk Allah, kalian yang hadir karena kebatilan-kebatilan, perjanjian-perjanjian batil yang pernah dilakukan orang tua kami, kakek nenek kami, leluhur-leluhur kami. Semua makhluk Allah yang hadir karena perbuatan-perbuatan kami, sebutkan kehadiran Allah, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, karena wirid-wirid amalan-amalan yang pernah dilakukan, karena perbuatan-perbuatan kezaliman lainnya, karena lisan yang selalu berkata kasar, karena emosi, rasa marah, kecewa, sakit hati, karena belum bisa menerima ketetapan Allah yang terbaik dalam hidup ini. Semua makhluk Allah yang hadir karena pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai syariat yang pernah dikunjungi, jika pernah bawa itu ke hadapan Allah, sebutkan hari ini juga. Semua makhluk Allah yang hadir karena sihir dari orang-orang zalim, dari syaitan-syaitan yang ingin mengganggu fitrah ibadah kami, mengganggu ibadah kami, mengganggu rumah tangga kami. Sihir-sihir tafriq yang ingin memisahkan suami dengan istri, yang ingin memisahkan orang tua dengan anak, yang ingin memisahkan kesatuan-kesatuan dakwah kami. Semua makhluk Allah yang hadir karena ain, yang terlontar karena gejolak jiwa, rasa kagum, rasa sedih, rasa manja, rasa kecewa, sakit hati yang berlebih. Ain dari bangsa jin, dari manusia ataupun hewan-hewan lainnya. Semua yang mencintai kami, yang ingin menjaga, yang ingin melindungi. Isma'u waftahu qulubakum. Dengarkan baik-baik ayat-ayat Al-Quran. Buka hati kalian, dengarkan baik-baik kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim.
warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, kau lepaskan, kau batalkan semua kebatilan-kebatilan yang ada dalam hidup kami ya Allah. Semua keburukan, penyakit-penyakit, ikatan-ikatan batin yang ada di kepala, yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di punuk, yang ada di bahu kami, yang bahunya terasa berat, yang ada di dada, yang selalu menghembuskan was-was. Semua makhluk Allah yang hadir, yang ada di lambung, di hidung telur, yang ada di rahim kami. Semua makhluk Allah yang hadir ada di persendian-persendian kami, yang ada di tulang belakang, yang ada di tulang ekor, yang ada di setiap pangkal paha, pangkal kaki, di jari tangan dan jari kaki kami. Isma'u waftahu qulubakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Semuanya dengarkan baik-baik, jangan ada yang menoleh kanan kiri, fokuskan, dengarkan semuanya dengan ayat-ayat Allah. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, Kau lepaskan semua sebab-sebab yang menghantarkan kehadiran mereka dalam hidup kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah, akibat-akibat yang hadir karena keberadaan mereka Kau lepaskan. Kami berlepas diri dari semuanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik, dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Isma'u waftahu qulubakum. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. Jika kalian tidak mendengar, lihatlah azab Allah Subhanahu wa taala. ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. Semua makhluk Allah yang ditakdirkan karena sihir-sihir dalam rumah tangga, yang sering mengalami konflik bersama suami, yang sering salah paham dengan suami, yang enggan melayani suami, menunaikan kewajiban sebagai istri. Semua makhluk Allah, sihir-sihir yang ingin memisahkan, bermasalah dengan anak, selalu salah paham bertengkar dengan anaknya, yang selalu menyebabkan salah paham dalam komunitas dakwah kebaikan-kebaikan lainnya, yang ingin berpisah, memisahkan diri sendiri
فك كل عقدة اللهم فك كل عقدة اللهم فك كل عقدة من سائر الجسد أينما كانت كيفما كانت بقوتك بعزتك بقدرتك إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Jangan mau dikuasai. Ayo, semuanya jika ada rasa marah, kecewa, kita lebih kuat dari makhluk-makhluk lainnya. Emosi kita yang mengekang kita hari ini. Maka istighfar yang akan membuat lebih murah, lebih rendah, yang membuat kita lebih nyaman lagi. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون تلقف ما يأفكون تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ya Allah, sekuat apapun ikatan-ikatan itu yang ada dalam diri kami, Allah, sekuat apapun mereka mengikat berada, kami mohon ampunan-Mu ya Allah, karena dosa-dosa kami yang membuat mereka besar, mereka kuat dalam diri kami selama ini. Ampuni ya Allah segala sikap kami yang menguatkan keberadaan mereka. Engkau zat yang maha kuat, Engkau zat yang maha sanggup memisahkan. Sebagaimana Engkau pisahkan langit dan bumi yang dulunya Engkau ciptakan satu, kemudian mereka taat dan takut kepadamu. Mohon pisahkan hari ini ya Allah, sekuat apapun belenggu yang ada dalam diri kami. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Dengarkan wahai makhluk Allah. Kanata ratqa. Kanata ratqan fafataqnahuma 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 waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy وجعلنا
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون. Ya Allah, kami berikrar di hadapan, kami berlepas diri dari semua kebatilan-kebatilan yang ada dalam diri kami hari ini, ya Allah. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari semua kekufuran yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usapkan, tiupkan ke telapak tangan. Usapkan semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan ayat kursi, dilanjutkan dengan 30, dekatkan ke telapak tangan, baca dengan bacaan yang terbaik, dengan segenap tadabbur, pemahaman maknanya. Kita lanjutkan itu semuanya, niatkan untuk kesembuhan, kesehatan kita, niatkan sebagai dakwah untuk makhluk Allah lain yang ikut menyimak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca hari ini. Tetap fokus dengan dirinya sendiri, apapun yang terjadi Allah yang maha menjaga kita. Allah Al-Wakil, Allah Al-Wali. Ingat itu, tidak perlu khawatir, Allah ada bersama kita hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke airnya, tiupkan ke telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan letakkan tangan kanannya di bagian yang terasa sakit, hari yang tidak nyaman. Isma'u waftahu qulubakum ya ma'syarul jin. Buka hatinya dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, khashi'an mutasaddian min khashyatillah, khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddus, al-malikul quddus, al-malikul quddus, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Ya ma'syarul jin, qulu jami'an. Ikuti, mari kita bimbing mereka semua untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Angkat tangan kanannya, telunjuk tangan kanannya. Meskipun tidak mendengar, tidak melihat, saya yakin bahwa semua makhluk Allah menyimak ayat-ayat Al-Quran. Dan dengannya semoga menjadi hidayah untuk mereka bergabung bersama jamaah sholih lain yang sudah berislam di kalangan mereka semuanya. Ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana arsil ilaina anfusana wahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Ya ayyatuhan nafs irji'i, ya ayyatuhan nafs irji'i, ya ayyatuhan nafs irji'i. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wassalamualaikum warahmatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lagi ayat 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacakan juga kembali surat Al-Fatihah untuk diri masing-masing sebagai penguat jiwa kita. Juga kita sampaikan Al-Fatihah ini sebagai doa kesembuhan untuk Ananda, Lisa, Murniaca ya, dari yang sedang sakit kedua kalinya DPD di rumah sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lagi ke ayat ke-8. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita berupaya menterapi diri kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Apapun yang terjadi, reaksi apapun yang muncul, Allah yang memunculkan, dan semua karena makhluk-makhluk Allah merespon ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Kami dengan segenap keterbatasan kami, ibu-ibu melihat tim-tim TNTQ saat ini. Bulan lalu ada yang cedera mengangkat jamaah yang sedang pingsan. Mohon doa ibu-ibu, selipkan doa. Semoga Allah berikan kami kekuatan, Allah berikan kami istiqomah dalam dakwah, Allah lindungi kami, keluarga kami, terutama Allah jaga hati kami untuk tetap ikhlas meniti jalan dakwah. Allahumma alif baina qulubina wa aslihna bi ni'matika ikhwana. Semoga Allah satukan hati kami semua bersama dalam dakwah. Dan yang ibu-ibu lihat hari ini, media-media adalah murni karena infak sedekah ibu-ibu semuanya. Meskipun beberapa alat itu belum menjadi milik kami sendiri, semoga Allah hantarkan para muslimin yang mampu membantu perjuangan dakwah kami, menginfakkan hartanya, sedekahnya, supaya TNTQ bisa memiliki studio sendiri yang biayanya hampir ratusan juta
kita rupiah. Bismillah, amin. Dengan kemampuan, dengan kekuatan Allah, semoga Allah hantarkan. Dan insya Allah di bulan Januari kita akan resmikan majelis TMTQ, di mana kita bisa berkumpul, bertalaki, bermuajah, melakukan sholat tasbih, berzikir, berterapi Quran di rumah kami di Komplek Geria Vietnam yang alhamdulillah hari ini masih dalam fase finishing, sudah 80%, dan itu pun masih butuh beberapa bantuan, khususnya doa ibu-ibu semuanya, kebutuhan-kebutuhan lain semoga Allah cukupkan untuk dakwah ini. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwaka hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Terus selesai sudah kajian dan terapi Quran. Bagaimana mudah-mudahan masih ada yang dirasakan? Bila ada yang mau bertanya, kami kasih kesempatan 3 orang untuk bertanya atau 1 orang. Ya, waktunya sudah habis ya. 1 orang yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang dirasakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustazah, cuma mau tanya dari materi tadi aja. Ada yang kurang untuk aliran itu ada 3, Ustazah minta diulang lagi. Terima kasih. Ada qadariyah. Ya, mereka yang tidak percaya dengan takdir itu qadariyah. Ada jabariyah, mereka yang mengandalkan juga hidupnya itu di bawah takdir, tidak bergerak, berupaya. Dan kita adalah ahlu sunnah. Kita meyakini takdir Allah, tapi kita pun diminta untuk berupaya yang terbaik sesuai dengan jalan syariatnya Allah itu. Seperti itu. Yang lain ada lagi? Kalau ada yang mau testimoni? Kalau ada kebaikan yang Ibu rasakan, boleh silakan menjadi bentuk syukur Ibu dituliskan. Bisa dikirim langsung ke saya, bisa dikirimkan lewat grup. Semoga itu menarik lagi orang lain yang berjamaah yang mengikuti kajian ini. Kita hadirkan Al-Quran, begitu indahnya Al-Quran. Yang tadinya meronta-ronta sekarang lebih tenang lagi, insya Allah dengan izin Allah. Silakan Ibu, tadi apa yang dirasakan Bu? Sedih ya? Apa? Reaksi itu bukan sebuah aib Bu. Teriak-teriak itu bukan aib, dan itu di luar kontrol kita. Kita yang melihat pun hendaknya memaklumi itu memang ada beberapa